Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Yang kedua, kita akan membahas alat reproduksi pada pria dan wanita. Yang ketiga, kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kelainan pada sistem reproduksi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pembelahan sel terlebih dahulu. Apakah semua makhluk hidup itu melakukan pembelahan sel? Dan kenapa makhluk hidup itu melakukan pembelahan? Ternyata ada 3 tujuan dari pembelahan sel. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Seorang bayi yang tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, terjadi pembelahan sel yang mengakibatkan bertambahnya volume tubuh dan bertambah tinggi, serta bertambah berat badan. Hal ini membuktikan bahwa pembelahan sel sangat penting dalam proses pertumbuhan. Yang kedua adalah untuk perbaikan. Apa yang harus diperbaiki? Tubuh kita juga pernah mengalami kerusakan. Contohnya, ketika kita mengalami luka. Luka gores biasanya bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Hal ini membuktikan bahwa terjadi pembelahan sel di sekitar luka. Yang ketiga adalah proses reproduksi. Apa sih tujuan dari reproduksi itu? Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya, sehingga pembelahan sel pada sistem reproduksi ini letaknya pada sel kelamin. Nah, jenis-jenis pembelahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama amitosis. Amitosis ini merupakan pembelahan langsung atau yang kita sebut dengan pembelahan biner. Biasanya terjadi pada organisme uniseluler. Yang kedua, mitosis. Ciri-ciri dari mitosis itu yang pertama adalah menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian sel anaknya identik dengan sel induknya. Kromosom anak itu nilainya adalah 2N atau kita sebut dengan diploid. Dan yang terakhir terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Sedangkan pada meiosis, cirinya adalah menghasilkan 4 sel anakan. Selnya tidak identik dengan induknya karena kromosomnya hanya setengah dari induknya atau kita sebut dengan N haploid. Kemudian, meiosis ini terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi. Nah, berikut ini adalah contoh pembelahan biner atau pembelahan amitosis yang terjadi pada organisme paramecium. Kalian bisa lihat proses pembelahan antara satu organisme paramecium menjadi 2 organisme paramecium. Ketika terjadi pembelahan biner, satu sel akan membelah menjadi 2 sel yang identik. Kemudian dari 2 sel itu akan membelah lagi menjadi 4 dan 4 akan menjadi 16 seterusnya seperti itu. Nah, kita masuk pada pembelahan mitosis. Seperti yang kita tahu bahwa pembelahan mitosis ini terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, sehingga pembelahannya bersifat diploid. Pada pembelahan mitosis terdiri dari 2 fase. Yang pertama ada interfase. Pada fase ini terjadi replikasi DNA dan RNA. Kemudian selanjutnya pada fase yang kedua adalah fase pembelahan inti sel. Nah, fase pembelahan inti sel ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Kita akan bahas satu persatu melalui video berikut ini ya. Nah, pada tahap profase ini, yang terjadi adalah membran nukleus itu perlahan-lahan menghilang. Membran nukleus itu apa sih? Membran nukleus itu adalah wadahnya atau selimut dari nukleusnya. Nah, itu lama-kelamaan akan menghilang. Kemudian setelah menghilang, maka yang tadinya bentuknya benang-benang, ya, yang bentuknya benang, itu akan berubah menjadi
kromosom. Tandanya dia berubah menjadi kromosom itu kalau sudah membentuk huruf X. Nah, kalian lihat ya, di situ sudah membentuk huruf X. Nah, kemudian setelah itu kalian lihat bagian warna kuning-kuning itu disebut dengan sentrosom. Sentrosom itu dia akan membelah menjadi dua yang disebut dengan sentriol. Masing-masing sentriol itu nanti akan menuju ke kutub ya, yang berlawanan dan akan membentuk benang-benang spindle yang melekat. Nah, selanjutnya kita menuju ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Di tahap metafase ini ada dua ciri khusus. Yang pertama, kalian perhatikan warna kuning-kuning yang ada di ujung. Itu adalah sentriol. Ciri yang pertama adalah sentriol sudah berada di ujung kutub, ya, di antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, kemudian dari situ nantinya kromosom yang bentuknya X itu nanti akan bergerak menuju ke tengah atau kita sebut dengan bidang pembelahan, karena nantinya di tengah-tengah itu akan terbelah menjadi dua, makanya kita sebut dengan bidang pembelahan. Tahap yang ketiga adalah anafase. Pada anafase ini ada dua ciri utama. Yang pertama, kromatid yang tadinya sudah berada di tengah yang berbentuk X itu nanti akan memisahkan diri menjadi dua bagian, memisah. Nah, dua bagian ini akan ditarik oleh sentrosom yang berada di kutub. Siapa yang menarik? Yang menarik adalah benang-benang spindle. Akhirnya yang tadinya bersatu kemudian sudah ditarik menuju ke kutub utara dan kutub selatan. Tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Pada tahap ini, benang-benang spindle yang tadi sudah menarik kromatid menuju ke kutub, nantinya akan membentuk kromatid tersebut sehingga dibungkus oleh membran nukleus. Nah, setelah membran nukleus terbentuk pada ujung-ujung kutub, maka sel akan membelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, kita masuk pada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan pada sel-sel kelamin dari organisme yang melakukan reproduksi secara seksual. Pembelahan meiosis biasanya terjadi secara reduksi. Makanya, sel-sel anakannya jumlahnya adalah setengah dari sel induknya. Bisa kita lihat ya, perbedaan antara tahap mitosis dan tahap meiosis. Ternyata pada tahap meiosis tahapannya lebih panjang karena pada tahap meiosis terjadi dua tahap, yaitu pada meiosis 1 dan pada meiosis kedua. Pada tahap profase 1 sama halnya dengan tahap profase pada mitosis, yaitu membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau yang kita sebut dengan fragmen. Nah, kemudian membran inti tersebut akan membentuk kromatid padat atau yang kita sebut dengan kromosom. Namun di sini yang membedakan adalah terjadi pindah silang antara kromosom dengan kromosom 1 dengan kromosom yang lain. Kemudian sentrosom langsung membelah menuju ke pusat kutub atau ke ujung kutub utara dan kutub selatan dan terbentuklah benang-benang spindle. Selanjutnya yaitu adalah tahap metafase 1. Pada tahap ini kromosom berada di tengah atau berada di garis ekuator, sedangkan sentrosom sudah berada di kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya yaitu tahap anafase 1. Pada tahap ini kromosom yang sudah berada di tengah akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub-kutub di utara dan kutub selatan, sehingga kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub dengan telofase 1. Pada tahap ini membran inti sudah mulai terbentuk. Kalian amati ada
lingkaran di tengah yang berwarna lebih keunguan. Nah, itu disebut dengan membran inti. Nah, selain membran inti, juga terbentuk lekukan di tengah. Nah, setelah tahap telofase 1, maka masuk ke tahap sitokinesis, yaitu tahap pembentukan dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, tadi kan sel anakannya sudah menjadi 2. Nah, setelah itu masing-masing sel anakan akan mengalami profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahapannya akan sama pada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kalian kan tadi sudah mengikuti video dari awal sampai akhir tentang pembelahan sel. Sekarang, apakah kalian bisa membedakan antara pembelahan sel mitosis dan sel meiosis? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.